saya untuk sharing tentang permasalahan Bu Indah yang dihadapi di kelas ya. Betul sekali, betul. Sebagai guru ini kan ya meskipun sudah belasan tahun ngajar, pasti ada kendala, ada tantangan yang harus saya hadapi. Ya beruntungnya saya punya guru penggerak, calon guru penggerak seperti Bu Elo ini ya. Kalau boleh tahu permasalahan seperti apa sih yang Bu Indah hadapi kelas Bu Indah itu? Untuk saat ini saya ngajar di kelas 4. Iya. Nah, ada banyak sebenarnya permasalahan yang saya hadapi ketika saya ngajar anak-anak ini. Utamanya mereka kan memiliki keunikan tersendiri. Ada yang cepat banget untuk menangkap materi, ada yang setengah cepat, bahkan ada yang lambat banget, ada yang lambat banget. Dan itu saya membutuhkan metode, saya butuh model pembelajaran yang sekiranya mampu mewadahi seluruh keunikan mereka. Nah, ketika penerapan metode tersebut, kebanyakan itu kan hal baru bagi mereka, juga untuk saya. Jadi biasanya di pengelolaan waktu, Bu Elo, saya ini pengelolaan waktunya untuk misalkan mengajar IPAS kan hanya 2 jam pelajaran. Nah, itu bisa molor karena apa? Penangkapan masing-masing anak itu tidak sama. Jadi hampir 17 tahun ya, 17 atau 18 tahun saya ngajar tuh, kelemahan saya di situ. Mesti ke arah pengelolaan waktu atau pengelolaan kelasnya. Seperti itu, Bu Ella. Jadi dengan karakter siswa yang berbeda ya, dibutuhkan strategi atau media yang beragam. Tetapi hal itu malah membuat waktunya itu tidak terkendali kan ya. Betul. Terus bagaimana cara Bu Indah untuk mengatasi waktu yang terkadang molor itu biar tepat? Nah, itu kan di SD Tembok Rejo 1 ini kan ada dua rombel ya, kelas 4A dan kelas 4B. Kebetulan teman saya yang di kelas 4 itu kita sering sharing. Beliaunya kan sudah senior banget ya, hampir 30 tahun ngajar di sini. Saya sering tanya, Bapak, untuk mengatasi kendala seperti ini enaknya kita pakai strategi apa? Kita pakai metode apa sekiranya pas dengan waktu yang dibutuhkan, seperti itu. Jadi saya memanfaatkan rekan sejawat seperti itu. Jadi selalu konsultasi atau sharing dengan rekan sejawat. Selain kita mempunyai pegangan RPP kan sudah ada durasinya ya, tapi terkadang memang molor ya. Betul. Jadi itu dibutuhkan sharing untuk menerapkan strategi yang cocok, yang pas. Betul. Jadi setelah Bu Indah menemukan strategi atas permasalahan yang dihadapi tadi untuk pengelolaan waktu, dalam pengelolaan waktu itu selanjutnya bagaimana setelah Bu Indah menemukan strategi yang pas untuk pengelolaan waktu itu, pembelajaran selanjutnya di kelas itu menjadi seperti apa? Saya terapkan dulu ya, terapkan strategi tersebut, kemudian kok iya, saya merasa iya sih, biasanya molornya itu 30 menit, ini molornya jadi 10 atau 15 menit, berkurang sekali dengan adanya sharing tadi. Ada strategi-strategi khusus yang memang kami terapkan seperti itu. Jadi seperti diperlukan adanya trial and error atau uji coba. Betul. Dan itu tidak hanya sekali. Betul, seperti itu. Baik Bu Indah, jadi dalam setiap permasalahan yang di kelas, Bu Indah sudah menemukan solusi yang terbaik ya. Jadi untuk kompetensi yang ingin diharapkan dari peserta didik itu sebenarnya seperti apa yang dicapai? Kompetensi utama yang ingin saya capai itu adalah kan terkait dengan Hummer ya, profil pelajar Pancasila. Di dalamnya ada beberapa dimensi. Yang ingin paling saya munculkan adalah terkait kerjasama. Karena dari keunikan anak didik saya itu kan ada yang satu anak itu yang pandai banget, tetapi sulit untuk diajak kerjasama dengan temannya. Dia kalau sudah kerja kelompok gitu, ada satu orang itu sulit banget. Enggak Bu, saya mau kerja sendiri. Memang anaknya pintar. Tapi untuk mau menjadi tutor sebaya dengan temannya itu kesulitan sekali. Begitu Bu Elo. Jadi saya ingin menerapkan memunculkan kompetensi kerjasama tersebut. Betul.
Baik Bu Indah, jadi tadi Bu Indah telah menemukan sendiri atas permasalahan. Tadi Bu Indah bahwa bilang kalau sulit untuk mengelola waktu atau mengatur waktu, tetapi dengan adanya sharing dengan rekan satu paralel ya untuk kelas, Bu Indah telah menemukan solusi, yaitu dengan menerapkan pembelajaran atau strategi yang pas untuk anak-anak. Baik Bu Indah, nanti untuk kegiatan selanjutnya yaitu pembelajaran di kelas, mungkin saya bisa ikut Bu Indah ya untuk melihat proses pembelajaran Bu Indah di kelas, bagaimana penerapan strategi yang telah ditemukan oleh Bu Indah, apakah memang sudah pas untuk diterapkan di kelas. Jadi saya mempersiapkan dulu modul ajar yang akan saya pakai, kemudian media dan sebagainya. Dan saya akan sangat bersyukur sekali kalau Bu Elok berkenan ya mengobservasi kegiatan belajar saya, sehingga dari situ saya akan menemukan titik lain kelemahan dari cara saya mengajar. Terima kasih sekali. Baik Bu Indah, jadi proses pembelajarannya akan dilaksanakan hari Rabu. Saya mohon izin untuk mengikuti proses pembelajaran tersebut di dalam kelas ya Bu Indah. Oke, siap. Terima kasih Bu Indah atas sharingnya hari ini. Nanti kita akan belajar bareng untuk memperbaiki strategi-strategi apa sih memang yang pas untuk diterapkan di kelas. Ya. Terima kasih Bu Indah atas kedatangannya. Sampai jumpa lagi hari Rabu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tadi sudah berdoa di jam pelajaran pertama. Sudah. Nah, untuk membangkitkan semangat kalian dalam belajar, seperti biasa kita lakukan lagu, kita senandungkan lagu karena kita 1, 2, 3. Matamu yang lebih caralah, karena engkau diawasi oleh yang kuasa. Matamu yang lentik jagalah, mulutmu yang mungil jagalah, jangan sampai berkata yang salah, karena engkau diawasi oleh yang kuasa. Mulutmu yang mungil jagalah. Kelas 4A. Cerdas, hebat, ceria. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Untuk selanjutnya, Bu Indah ingin membuat sebuah permainan. Game Guru Berkata itu judulnya. Bagaimana caranya, Bu? Caranya nanti masing-masing kelompok berdiri di sebelah selatan, ya. Seluruh apa kelompoknya, Mbak Angger dan teman-teman. Sebelah sana ya, garis menghadap ke utara. Guru berkata, tolong ambilkan alat atau bahan yang kamu butuhkan. Ingat dengan cara melompat ya. Untuk hitungannya 5 detik ya. Untuk belajar. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Kamu belum dapatkan apapun? Oh boleh, sebelah sini. Mbak Sakila, kamu membawa apa nak? Bukan untuk apa nak? Untuk menulis di buku. Oh tidak begitu penting. Ya, tidak begitu penting Bu. Kalau saya punya uang lebih, baru bisa beli lagi. Itulah perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok pertama.
Nah, untuk supaya saya tahu pemahaman kalian. Yuk, Kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. contohnya apa enggak? Makanan. Makanan. Lalu kebutuhan sekunder. Ya, Mbak Putri. Kebutuhan berupa Nanti maju, kemudian menempelkan kartu, ya, kartu kebutuhan sesuai dengan jenis-jenis kebutuhan. Apakah kalian siap? siap. Siap apa siap? Siap. Tahu ya caranya ya? Dijawab dulu pertanyaannya. Jadi ketika Bunda bertanya nanti kamu ada kebutuhan. Nah, dari kelompoknya Mbak Sami, yuk. Karena manusia tidak puas dengan yang ada di sekitarnya sehingga memerlukan kebutuhan. Nah, itu alasannya. Kenapa harus ada kebutuhan? Karena manusia memiliki sifat tidak puas dengan. Ayo. Silakan ditempelkan. Masing-masing anak harus menempelkan satu kartu. Yuk. Boleh silakan dirundingkan dulu bersama-sama ini karena ini tugas kelompok ya. Boleh. Nah, yuk. Yang mana? Sip. Karena manusia butuh makanan untuk hidup. Kalau misalnya tidak ada makanan bagaimana? Makan satu, dua, tiga, ini makan satu. Ini ditulis ya nanti ya, jenis kebutuhan ya. Tugas kelompok tersebut. Saya ingin tahu dari kelompoknya Mas Lanang. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Yuk, semuanya maju ke depan yuk. Ayo maju. Jangan malu-malu. Aku sudah tahu. Oh. Oke. Siapa yang akan menyampaikan? Mas Lanang. Oke, boleh. Silakan disampaikan kepada teman-temannya. Jenis kebutuhan. Contohnya Makan bu, kemudian rumah. Terus dia sudah menyampaikan kalau itu tidak dipenuhi, kita bisa meninggal. Kemudian kebutuhan sekunder, contohnya apa tadi? Mesin cuci. Kebutuhan tersier tadi contohnya mobil, perhiasan dan tabungan. Nah, saya akan memberikan tugas mandiri yang kalian kerjakan sendiri-sendiri. Yuk, boleh dikumpulkan. Nah, semoga apa yang ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian selanjutnya, di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indah. Selesai ngajarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kemarin saya sudah diberi kesempatan sama Bu Indah masuk kelasnya Bu Indah yang mengikuti proses pembelajaran kelasnya Bu Indah dan melakukan pengamatan ya Bu Indah. Dari kemarin kan kebetulan yang diambil mata pelajarannya IPAS tentang kebutuhan dan keinginan ya Bu Indah. Yang saya amati kemarin itu sesuai dengan RPP yang sudah dibuat oleh Bunda untuk proses pembelajarannya sudah sesuai dengan RPP atau modul ajar yang sudah disiapkan